Dr. Ipo, kita lanjut aja Dr. Ipo ya, udah jam 6 Dr. Lanjut Ipo. dong. Alhamdulillah subuh ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kelanjutan dari kuliah subuh yang saat ini judulnya mengenai akut limb iskemik. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada kesempatan dari KPS dan SPS sehingga terlaksana kuliah subuh ini. Kepada rekan-rekan residen agar dapat mengikuti kuliah subuh ini dengan baik. Nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Untuk tidak memperlama waktu, langsung kita ikuti saja kuliah subuh kali ini mengenai dengan akut limb iskemik yang disampaikan oleh Dr. Hippokrates Kam, SPB Konsultan Vaskular. Silakan Dr. Hippo. Kita bahas pagi ini mengenai akut limb iskemia ya. Lanjut, Ber. Ya, oke. Jadi kalau seandainya kita mau berbicara nih mengenai akut limb iskemia, yang sering kita dapatkan adalah adanya kebingungan. Ini sebenarnya apakah akut limb iskemia atau apakah ini suatu critical limb iskemia atau CLI, CLTI apalah namanya. Jadi yang perlu kita tekankan per definisinya adalah bahwasanya kalau akut limb iskemia itu adalah suatu kondisi di mana tungkai atau limb, bisa atas atau bawah, itu memiliki itu terjadi suatu pengurangan yang tiba-tiba dari aliran darahnya yang menyebabkan dia menjadi perfusi jaringannya menjadi kurang secara tiba-tiba. Nah, per waktu itu definisinya kurang dari 2 minggu. Nah, penyebabnya, slide Bro. Oke. Nah, penyebabnya banyak nih. Ada yang dikatakan emboli, ada yang dikatakan trombosis. Itu berbeda ya. Nanti kita jelasin. Ada juga penyebabnya karena ada aneurisma, bisa itu di perifer, arteri perifer, bisa juga di aorta. Kalau aorta timbulnya diseksi pada aorta, menyebabkan trombosnya turun, jadilah emboli yang tiba-tiba menyangkut ke suatu arteri femoralis ataupun di poplitea. Atau bisa juga karena adanya trauma pada arteri tersebut. Nah, slide. Nah, di sini bisa kita bedakan nih, mana yang trombus, mana yang embolus. Jadi kalau embolus itu seperti dia bermigrasi. Seperti kalau misalnya ada atrial fibrilasi, timbulnya ada bekuannya lepas nyangkut ke arteri femoralis ataupun ke poplitea ataupun ke brachial, bisa bebas mau nyangkut kemana aja sebenarnya, itu embolus. Namun pada tungkai yang udah ada gejala CLI-nya, kita anggap aja sekarang namanya kronik ya, karena lawannya dari akut lah kronik limb iskemia. Itu ada segmen yang menyempit, ada yang trombosis, ada yang stenosis, menyempit dan bla 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 gitu deh. Yang menyebabkan aliran di sana menjadi tidak lancar. Aliran tidak lancar menyebabkan timbulnya trombus. Kalau seandainya ini kejadian, tiba-tiba akan numpuk tuh bekuannya dan mati alirannya. Jadi kalau dilihat dari distinknya dari apa dari variasi dari yang mungkin terjadi pada ali itu bisa pada memang pada lower limb yang arterialnya thromboembolism yang kayak jelasin tadi, yang memang pada kaki sehat terus tiba-tiba nyangkut plek dah. Atau bisa juga pada tungkai yang sebelumnya sudah bermasalah terus juga nyangkut. Atau yang terakhir adalah karena iatrogenik. Jadi misalnya nih kita ngombok-ngombok pembuluh darah di bagian proksimal, misalnya kayak kita mau
FR misalnya, atau kita mau open aorta, segmen trombosnya lepas, nyangkut di bawah. Itu kan iatrogenik karena kerjanya kita kan. Itu bisa terjadi juga. Oke, slide. Nah, kalau ALI itu dia ada, kalau gradingnya ada 3. Jadi ada grade 1 itu yang paling ringan, grade 2 dibagi 2 ada 2A dan 2B. Grade 3 itu yang udah yang paling berat deh pokoknya, udah irreversible. Nah, yang perlu banget untuk kalau grade 1 sih itu relatif lebih ringan ya, pasien datang keluhannya hampir tidak ada, tapi udah ada trombos dan sebagainya. Namun, di USG-nya masih ada bunyi dari arteri ataupun vena. Pada grade 2, itu segmen arterinya udah hilang. Nah, segmen venanya masih ada. Namun pada grade 3 itu dari irreversible, sensory loss-nya sudah tinggi banget, udah nggak terasa lagi, motor defisitnya juga udah kelihatan banget, udah paralisis, dan arteri dan venanya juga nggak ada aliran lagi pada saat kita Doppler. Nah, itu yang ini harus benar-benar udah klop di kepala, karena pada saat ujian, ini pasti tidak akan ditanyakan secara langsung, tapi ini akan muncul nanti. Diagnosis Anda itu apa? Harus disertai dengan yang beginian. Nggak cukup cuma akut limb ischemia, udah, tungkai sekian. Kalian harus menyertakan grade-nya. Kenapa? Karena grade itu akan menentukan apa tindakan yang akan dilakukan. Kalau kita mengatakan bahwasanya ini grade-nya 3, tindakan kita nggak mungkin revaskularisasi lagi. Karena udah tissue loss-nya sudah begitu banyak, ibaratnya udah dead limb. Jadi kita nggak mungkin kita nggak mungkin lanjut ke revaskularisasi begitu. Nah, jadi harus ditentukan yang beginian. Nggak banyak, cuma 3 aja. 1, 2, 2B, dan 3. Oke, nah ini slide lanjut, Brar. Nah, dalam menentukan diagnosisnya, jadi kita harus ada pembangunan. Ini diagnosis itu nggak mungkin kita langsung nongol aja ngeplok, lihat gambar, tak diagnosisnya ini. Nggak mungkin. Jadi pada saat kita kesehari-hariannya harus seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan kasus, way of thinking-nya itu yang harus benar-benar kita latih. Jadi sekarang tampak kaki yang seperti begini misalnya nih. Kita harus tentukan dulu nih kayak yang tadi yang kita jelaskan, yang di awal ada 3 distinct of categories tadi. Kita harus pikirkan itu dulu. Ini apa benar ini murni tiba-tiba ALI doang? Atau ada nggak sebelumnya kakinya bermasalah? Atau mungkin sebelumnya pernah ada tindakan? Harus disingkirkan itu di historinya. Jadi jangan langsung kita tuh tergiring dapat bocoran, baik itu mungkin dari mana, mungkin ada bocoran dari perujuk. Misalnya kan kita udah lihat hasil konsulan, hasilnya suspek ALI, mikirnya udah langsung ALI. Jangan seperti itu. Nah, slide kita lihat di historinya. Kalau yang tiba-tiba mendadak hilang alirannya, pasti akan muncul nanti ada gejala 6P, nyeri mendadak. Nah, yang sering kita lupakan adalah apakah ada riwayat-riwayat seperti claudicatio atau penyakit-penyakit yang merangsang timbulnya PAD, yang menjadi faktor risiko PAD. Misalnya seperti merokok, hipertensi, itu harus kita singkirkan dulu, harus kita tanyain, dan jadi kita tahu nih, ini sebenarnya kaki ini bermasalah, sudah bermasalah sebelumnya, atau memang tiba-tiba aja hilang alirannya. Nah, jadi yang membedakan itu kalau pada prinsipnya,
yang membedakan antara pada akut limb iskemia pada arteri yang sebelumnya tidak apa-apa dengan pada akut on chronic yang namanya akut on chronic limb iskemia itu adalah pada akut on chronic itu muncul kolateral. Jadi kalau kalian lihat kalau kalian kita bayangin ya dari kalau arteri itu kan sistemnya kan kayak pipa saluran kan. Jadi kalau seandainya ada tempat yang menyempit satu, dia akan tekanannya akan bergeser ke tempat yang lain. Jadi dengan begitu akan muncul akan muncul kolateral. Jadi pada akut on chronic itu kolateralnya pada banyak. Tiba-tiba dia mampet, kolateralnya udah berkembang. Kalau yang akut limb iskemia yang tiba-tiba karena emboli, itu cenderung hasilnya lebih jelek pada pasiennya. Jadi itu yang paling membedakan di antara keduanya. Slide. Nah, wait. Nah, pada physical examination itu ada selalu kita mulai dengan menilai adalah apa namanya general appearance-nya. Selalu kita mulai seperti itu. Jangan kita itu langsung ke bagian ininya. Jangan kita langsung ke bagian lokal. Jadi kita harus mulai dari generalnya dulu. Bagaimana bagaimana itu kondisi klinis umum pasiennya seperti apa. Nah, apakah ada apakah ada berat badan per tinggi badan, BMI-nya apakah rendah atau enggak. Terus apakah ada masalah-masalah yang lain, fast-nya berapa, itu harus kita nilai dulu. Pada ujian itu sangat-sangat penting. Nah, untuk pada kaki yang seperti ini, 6P itu sangat penting kita nilai. Ada pain, pallor, paresthesia, poikilotermi, itu udah hal yang lazim. Dan jangan lupa kita untuk memeriksa kedua tungkai. Jadi kedua tungkainya harus kita periksa. Jangan sampai kita tidak memeriksa kedua tungkainya. Oke, nah, slide. Jadi pada saat imaging modalities itu, kalau kita memeriksa nih pada imaging itu, yang harus kita tentukan adalah jangan sampai kita membuang waktu. Jadi kita malah lebih banyak mengejar ini, kita lebih banyak mengejar pengen imaging yang bagus, tapi waktunya udah habis. Karena pada konsepnya ini adalah waktu itu adalah jaringan. Time is tissue. Jadi dengan semakin kita menunggu, maka akan banyak jaringan yang habis gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memikirkan ke arah situ. Nah, untuk pemeriksaan yang paling non-invasif, yang paling mudah itu sebenarnya adalah USG. Kalau di tempat kita, karena memang USG itu sangat banyak beredar ya. Nah, slide. Nah, ini salah satu di antara yang paling benar-benar bisa menilai dengan baik aliran dari pembuluh darah itu adalah DSA.
digital subtraction angiography. Di sini dia bisa menilai etiologinya. Bagaimana kondisi kolateralnya, bagaimana kondisi aliran pembuluh darah itu sendiri. Dan dia di sini yang kalau dilihat di gambar A, itu murni DSA. Tapi kalau yang di B, itu gambarnya fluoroskopi. Jadi kalau DSA itu murni tidak ada tulang atau jaringan yang lain yang tampak. Hanya aliran dari pembuluh darahnya sendiri. Oke. Nah, cuman ini tergolong invasif, di mana kita bisa apa ya, bisa menentukan diagnostik dan juga kita bisa menentukan tindakan, langsung kita tindak di tempat. Kalau dengan DSA sendiri, jadi kita tidak hanya diagnosis doang, tapi juga bisa terapeutik. Slide. Nah, ini yang duplex ultrasound yang banyak sekali yang kita harus menilai nanti ada nggak alirannya di sini. Alirannya ada atau enggak, ada arteri, pada venanya, itu yang harus kita nilai sehingga kita bisa menilai ini apakah grade-nya 1, 2, atau 3. Oke, slide. Nah, ini CTA. CTA bagus untuk menentukan gambaran dari pembuluh darahnya. Jadi kita tahu ini sebenarnya pembuluh darahnya dari atas sampai ke ujung kaki, mana yang bermasalah, mana yang ngalir, mana yang enggak. Hanya saja untuk mendapatkan ini butuh waktu. Butuh waktu untuk mendapatkan ini. Jadi apa namanya? Ya konsep time is tissue tadi mungkin tidak begitu bisa kita aplikasikan di sini karena untuk mendapatkan CTA aja kita bakal butuh beberapa hari. Nah, bagus CTA kalau pada kondisi yang memang kolateralnya sudah banyak berkembang. Jadi kita bisa melakukan rekonstruksi dulu nih, pembuluh darah mana aja yang bermasalah. Treatmentnya nanti bisa kita lakukan. Seperti kalau pada acute on chronic, itu kan kolateralnya sudah banyak tuh, tiba-tiba pasien mengeluhkan ada 6P-nya, ada pain, ada pulselessness, dan variasi yang lain dari 6P tersebut. Namun kolateralnya masih ada. Nah, kita nggak mungkin langsung masuk itu untuk trombektomi dan ya yang lazim kita lakukan, nggak, tanpa kita mengetahui bagaimana kondisi pembuluh darah di bagian proksimal dan distalnya. Jadi CTA bagus untuk kondisi-kondisi yang seperti itu. Slide. Nah, ini beberapa yang beda nih, perbedaan antara duplex, CTA, sama DSA yang bisa langsung untuk terapeutik potensial itu adalah DSA. Nah, cuma ya di sini memang sangat-sangat bervariasi tergantung dari kondisi di lapangan masing-masing. Kalau di sini availability CTA-nya banyak, mungkin di luar negeri itu sangat bagus ya. Kalau di kita kan nggak begitu ya, agak lama. Oke, slide. Nah, ini setelah selesai kita mendapatkan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, yang imaging tadi, kita bisa menilai itu apa yang mau kita kerjain. Setelah dapat asesmennya ini 1, 2A, 2B, ataupun 3, kita bisa menentukan seperti apa tindakan yang mau kita lakukan. Kalau misalnya kita mau melakukan endovascular teknik atau mungkin open, lalu setelah tindakan, jangan lupa kita melakukan pemeriksaan terhadap ininya, aliran akhir dari
kerjaan kita tadi. Slide. Nah, treatment itu ada banyak. Kita bisa open, kita bisa endo, ataupun kita bisa menggabungkan kedua-duanya. Ini contohnya slide. Nah, open revaskularisasi yang seperti yang sering kita lihat adalah kita melakukan tromboembolektomi dengan kateter Fogarty. Kita cari arteri femoralisnya. Penting di sini yang kita cari adalah common femoral artery, bukan superficial femoral artery. Karena kalau common femoral artery itu satu ukurannya lebih besar dan lebih superficial, sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Dan kalau seandainya kita mendapatkan common femoral artery-nya, kita bisa pemeriksaannya ke arah superficial dan juga ke profunda. Oke, bisa juga kita melakukan surgical bypass ini pada pasien dengan kondisi CLI. Kita bisa melakukan surgical bypass karena pada pembuluh darah yang udah stenosis itu percuma dengan kita melakukan trombektomi dengan kateter Fogarty itu malah merusak dari pembuluh darahnya sendiri. Makanya kita harus tahu dulu tuh dari awal history taking-nya, kita harus pikirkan dulu ini masalahnya sebenarnya apa, akut yang murni atau akut on chronic. Itu yang harus kita tentukan. Karena pada saat kita melakukan Fogarty trombektomi pada pembuluh darah yang memang sudah calcified, yang udah severe stenosis, itu nggak bakal manfaatnya nggak begitu banyak. Justru pada kondisi seperti itu kita harus pasang stent atau balon atau kita bypass. Nah, itu pentingnya tadi. Yang penting itu adalah completion imaging after embolectomy. Apapun tindakan yang kita lakukan, pastikan aliran ke bawahnya itu bagus. Kalau misalnya kita punya device seperti C-arm atau cath lab, kita bisa melakukannya. Tapi kalau enggak, kita ngeceknya dengan USG. Jadi biar kita tahu itu sebenarnya ada aliran atau enggak. Nah, beberapa kesempatan belakangan memang kita udah mulai menggabungkan. Kita coba buka secara Fogarty, pakai kateter Fogarty, terus kita evaluasi angiografi, lalu kita nilai distalnya seperti apa. Namun kita belum balon, sebaiknya nanti dibalon. Slide. Oke. Oke, ini endovascular revascularization ini belum kita lakukan di tempat kita, namun ada baiknya kita tahu. Jadi prinsipnya adalah dia menyedot trombus. Dia menyedot trombus yang ada pada pembuluh darah dengan memberikan trombolisis, terus habis itu zatnya akan trombolisis menyebabkan trombus yang menjadi encer, alatnya nanti yang akan menyedot. Nah, ini ada videonya, coba. Slide, Abrar. Nah, jadi alat device-nya masuk secara endovaskular, terus didilusi dengan trombolisisnya. Setelah itu ditunggu 30 menit. Setelah itu baru dilakukan suction. Bagus, namun yang harus diperhatikan di sini adalah adanya distal embolis. Distal embolinya. Jadi kita takutnya nanti tuh ada bagian trombus yang lepas dan dia menjadi lepas ke distalnya, akan menyumbat bagian distalnya. Ini tadi yang kita jelaskan di awal, mungkin ada
iatrogenik tadi. Oke, slide. Next slide, bro. Ya, oke. Nah, bisa juga kita lakukan dengan CDT, catheter directed thrombolysis, itu menggunakan orokinase dan RTPA. Dosis rekomendasinya ada yang menggunakannya berdasarkan weight related dose, ada juga yang tanpa itu, jadi berbeda-beda. Cuma dengan tujuan adalah agar trombusnya lisis sehingga alirannya bisa muncul lagi. Slide. Nah, setelah kita melakukan tindakan yang penting sekali untuk kita kita perhatikan adalah compartment syndrome. Jadi compartment syndrome itu muncul karena memang sudah ada respon dari ischemic revascularization injury, jadi itu menyebabkan jaringannya sendiri udah swelling tuh. Terus kita tambah lagi alirannya, tambah swelling lagi. Jadi intrakompartmentalnya itu tambah tinggi tekanannya. Sehingga kita harus keep in mind nih bahwasanya setelah kita melakukan revaskularisasi, selalu kita pantau dulu selama sehari apakah muncul atau enggak compartment syndrome. Kalau misalnya kita curiga ada compartment syndrome, akan muncul compartment syndrome, kita bisa melakukan profilaktik profilaktik fasiotomi. Bisa kita melakukan itu, namun berdasarkan penelitian sih tidak ada yang bermakna perbedaannya antara melakukan fasiotomi dan tidak. Nah, cuman penting kita keep in mind bahwasanya ini bisa timbul pada pasien-pasien pasca tindakan revaskularisasi yang ahli ya. Oke, slide. Nah, sama seperti ini pada tangan. Jadi pada kaki, pada tangan sama aja. Mau menyumbat, mau setelah kita melakukan revaskularisasi, usahakan selalu kita pantau untuk compartment syndrome-nya. Slide. Nah, jadi yang penting itu di sini adalah time is tissue. Jadi kalau kita menemukan kasus yang seperti ini, baik itu di IGD, itu di mana, dimanapun settingannya, harus kita pahami bahwasanya memang jaringan itu dengan adanya ALI ini sendiri, jaringannya terancam. Jadi kita jangan berlama-lama. Tunggu dulu hasil ininya, labornya, tunggu dulu hasilnya. Enggak, semuanya kita kerjakan simultan, dan di saat itu kita pikirkan apa kira-kira terapi yang akan kita lakukan. Jadi time is tissue itu tolong diingat-ingat. Slide. Nah, ini kasus seorang wanita usia 60 tahun datang dengan kalau yang kita nilai sih itu sudah grade 3 sih. Amputasi sebenarnya pilihan awal untuk pasien ini. Namun keluarga menolak dan tetap meminta untuk melakukan revaskularisasi. Usahakan dulu. Itu merupakan yang sering didapatkan dari pasien karena ini belum, meskipun tungkainya sudah mulai ujung kakinya sudah mulai hitam, tapi pasien tetap minta usahakan dulu. Nah, pada settingan seperti ini, yang kita takutkan adalah kalau kita melakukan revaskularisasi maka akan muncul suatu reperfusion injury. Kita jelaskan ke pasien seperti itu, lalu kita jelaskan seperti itu, pasien menerima, kita siapkan ICU dan sebagainya, lalu kita lakukan tindakan tromboembolektomi pada pasien dengan kateter Fogarty ya. Slide. Ya, sebelumnya kita USG dulu nih. Nah, ini USG penting di sini. Coba kalian lihat, nanti ada bagian yang
Kalau di layar nih sebelah kiri sama sebelah kanan, yang sebelah kiri ada isinya, ada kelihatan putih di dalam lingkarannya, yang sebelah kanan sedikit lonjong. Kalian lihat nanti itu bisa dikompres. Coba play Labrar. Nah, yang lonjong itu nanti bisa hilang dia, kempes. Yang ditunjuk sekarang itu vena. Nah, itu arteri. Ini arteri. Pada saat ditekan, dia tidak kompres. Kelihatan kan tadi yang dia terbagi dua, itu berarti ini deep femoral artery, profunda, sorry. Profunda femoral artery, kalau yang di atasnya superficial. Nah, kelihatan ya bagian yang atas itu ada isinya. Pada saat dilakukan kompresi, pembuluh darah itu kalau tidak ada trombus di dalamnya, maka dia akan bisa dikompres. Namun pada kasus ini tidak bisa dikompres sama sekali, sehingga kita curiga memang ada trombusnya. Slide. Dan kita lakukan trombektomi dengan kateter Fogarty dan keluarlah jaringan trombusnya sebanyak ini. Oke. Nah, itu. Jadi dimasukkan kateter Fogarty-nya, terus dikembangin balonnya, lalu kita tarik. Tariknya pelan-pelan, nggak boleh dengan kekerasan. Jadi diikutin aja. Nah, ya, itu dia keluar trombusnya. Oke, slide. Ya. Slide, bro. Nah, hasil postoperatifnya seperti ini. Jadi, blushing yang kita tampak pada tampilan pre-op tadi bisa berkurang dan juga alhamdulillah tungkainya membaik. Pada pasien ini kita tidak melakukan angiografi karena waktu itu settingannya di yellow zone, kita nggak ada C-arm di situ, sehingga kita tidak bisa menilai alirannya sampai ke distal dengan angiografi. Namun pada saat USG post-op memang kita mendapatkan ada aliran yang cukup kencang di alirannya yes mono ke arah bifasik deh pada dorsalis pedis artery. Jadi alhamdulillah pasiennya membaik dan kita memberikan heparinisasi pasca tindakan. Nah, oke, slide. Oke, jadi segitu sharing tentang acute limb ischemia. Saya pikir memang agak ribet memang untuk mendudukkan konsepnya karena sampai sekarang saya masih sepertinya teman-teman masih dari residen masih banyak yang bingung bagaimana cara menentukan ini ALI atau enggak, ini CLI atau enggak. Jadi kalau memang ada pertanyaan ya silahkan aja kita coba urai dulu masalahnya di sini. Karena memang kalau untuk kuliah yang cuma bertahan sekitar setengah jam, kayaknya nggak bakal tuntas juga semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Hippo atas pemaparan yang sangat bagus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada teman-teman presiden. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Yep. Ya, Dr. Riko, silakan. Ya, Dok.
Sebenarnya untuk akut limb iskemik, penggunaan heparinisasi itu sebaiknya kita gunakan pada grade berapa dok? Karena kita biasanya saat jaga atau yang kita temui di lapangan itu dari bagian lain mereka sudah melakukan tata laksana terlebih dahulu gitu. Kalau memang nggak berhasil di mereka, baru mereka konsulkan ke kita. Nah sebaiknya itu kita lakukan revaskularisasi itu atau yang udah kita temuin grade 1 atau memang harus kita lakukan heparinisasi terlebih dahulu. Dok. Makasih dok. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu tuh apa fungsi dari heparin. Heparin itu kan suatu antikoagulan. Jadi kita memberikan itu dalam tanda kutip untuk buying time sebenarnya. Karena kalau misalnya udah ada mulai trombus, udah mulai muncul, jadi dia propagasi. Jadi pada misalnya nih, kita ngebayangin dari femoral, terus turun sampai ke poplitean. Sekarang nyangkut di poplitea. Kalau kita nggak ngasih antikoagulan dan darahnya itu ya kekentalannya seperti biasa, maka trombusnya akan naik. Trombusnya akan naik tuh. Karena darahnya itu biasa, nggak diencerin. Tapi kalau darahnya diencerkan, tekanan yang melalui sampai ke arteri poplitea tadi, itu kan jadi tinggi kan? Terus kita encerin, otomatis alirannya akan lewat ke kolateral. Nah, fungsi dari itu sebenarnya, dari heparinisasi itu sebenarnya adalah untuk dalam tanda kutip lebih ke buying time tadi, tapi bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, pada kasus yang mana sebenarnya yang harus kita heparinisasi, itu kalau menurut hemat saya sebenarnya kita tidak memikirkan heparinisasi dulu. Jadi apapun itu kondisinya, kita harus tentukan dulu tuh ini ditindak apa enggak. Karena kalau saya pribadi lebih terkesan meskipun itu kalau jelas-jelas dia cuma grade 1, itu kan memang nggak ada keluhan sama sekali tuh. Sensory loss-nya nggak minimal sekali, motor defisitnya juga minimal, dan ininya dari Dopplernya juga bagus semua. Mungkin itu bisa heparinisasi, tapi pada pasien kan kita jarang banget ketemu yang begituan. Kita sering ketemu udah mulai ada masalah. Baik apabila kita menggandengkan heparinisasi itu pre-op. Bagus. Akan tetapi ini ide kan, kalau kendala kita adalah kalau seandainya pasien diberikan heparinisasi dan APTT-nya kita cari sampai 2 kali normal, kendala berikutnya adalah pembiusan. Dokter bius cenderung menyuruh kita untuk menormalkan APTT karena akan mengganggu nanti pada saat mungkin spinal dan sebagainya. Nah, jadi agak rumit memang ininya, mana yang terbaik itu sebenarnya nggak ada, tapi kita harus paham settingnya dulu nih. Kalau memang kita akan tindak, kalau saya pribadi, kalau pasiennya stabil, kalau pasiennya kooperatif, kita bisa maju dengan lokal anestesi. Jadi kita nggak membutuhkan waktu yang lama, toleransi ini itu kita membypass itu sehingga pasien penanganan untuk revaskularisasinya bisa lebih cepat. Kalau itu terjadi, maka harapannya adalah limbnya bisa lebih banyak yang bisa terselamatkan lah
ibaratnya. Namun kalau seandainya pasien tidak kooperatif dan lebih ya rasanya kita amannya perlu dengan pembiusan, mungkin kita bisa timing tuh. Kita mau berapa lama kira-kira dari time dari IGD sampai ke table itu tuh kira-kira berapa jam? Kita butuh berapa jam tuh? Kalau bisa naik dalam 1 jam 2 jam, kita nggak perlu heparinisasi dulu. Kita keluarkan trombosnya, habis itu baru kita mulai heparin. Namun kalau rasanya kita akan rawat dulu, tunggu CTA, berikan heparin dulu. Namun jangan berikan yang berupa oral. Heparin itu baiknya adalah kerjanya cepat, hilang efeknya juga cepat. Jadi dalam waktu 6 jam udah kembali ke normal lagi APTT-nya biasanya. Jadi makanya pada kasus ini kita pilih heparin. Nah, gitu sih. Gimana kok? Baik, Dok. Untuk yang PT-APTT itu berarti nilai normal target kita 2 kali ya, Dok ya? Target kita 2 kali ya. Baik, Dok. Ayo. Makasih, Dok. Sama-sama. Untuk penanya selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum dok, izin dok. Yuk, Gue dok. Operator Iya bang. Gue. Mungkin yang mengenai Dr. Hipo bilang tadi yang perbedaan ALI dan CLI itu memang masih agak ragu, minta tolong dijelaskan sedikit. Terus yang kedua, pada kasus ALI grade 3 datang kita misalnya di daerah dengan ALI grade 3 dengan sudah adanya 6P, sudah adanya jadinya deadlim dari arah oplitea ke bawah, sudah memang yang dirasakan tuh pulsasi dari arterinya sudah tidak ada. Apakah, dan kita tidak punya seperti USG, apa yang harus kita lakukan? Apakah memang kita putuskan untuk dilakukannya amputasi atau kita lakukan kita rujuk? Terus yang ketiga dok, yang pasien seperti pasien tadi sudah dilakukan pengeluaran dari trombusnya, setelah itu kita berikan heparin perbaikan. Apakah apa yang dilakukan setelah itu dok? Terima kasih dok. Jadi kita mulai dari kasus saja dulu ya. Soalnya menjelaskan ALI dan CLI mungkin akan butuh banyak waktu. Ntar kita mulai kasus dulu nih. Kalau misalnya kita menemukan kaki yang grade 3, terus kita nggak punya device, USG nggak ada, bisa kita melakukan amputasi pada pasien. Kalau tadi kondisinya kan hitam sampai daerah proximal cruris lah, ibaratnya ya. Jadi kita akan melakukan amputasi sampai ke mid femur. Kita lakukan amputasi di situ. Sebenarnya itu nggak apa-apa, sah-sah aja, nggak masalah. Meskipun sebenarnya kita nggak tahu nih sampai mana batasnya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita mencari tahu dulu masalahnya ada di mana. Karena imbasnya mungkin pas saat operasi kita melihat tuh masih berdarah-darah, masih bagus. Yang kita takutkan ke depannya adalah penyembuhan luka. Kalau alirannya itu kita tidak perbaiki, yang kita takutkan ke depannya pada saat kita melakukan setelah amputasi, lukanya nggak sembuh-sembuh. Karena aliran ke distalnya itu nggak ada. Minimal, dapatnya cuma dari kolateral. Nah, jadi kalau pribadi saya, kalau memang pasiennya itu agak sulit, misalnya untuk kita rujuk,
kita bisa tindak. Kalau di daerah, kita bisa tindak, dan paling untuk ngakalinnya kita kasih heparin. Kita nilai intra-op juga bisa sebenarnya. Jadi intinya yang penting, yang paling penting sebenarnya intra-op ya. Pada saat amputasi kita harus mencari pembuluh darah utamanya kan, femoralis, sama itunya kita harus mencari itu. Kalau pada saat itu kita temukan semprotannya kencang, ya berarti alirannya udah bagus. Nggak mungkin semprotannya kencang tapi di atasnya ada sumbatan pada pembuluh darah utama. Karena nggak bakal mungkin semprotannya sekuat itu. Kalau itu terjadi berarti insya Allah aman. Namun kalau enggak, atau saat intraop kita menemukan kalsifikasinya kuat, kalsifikasinya berat, alirannya nggak kencang, kita harus menjelaskan ke pasiennya bahwasanya ini perlu work up lanjutan. Dan pasca operasi kita berikan heparinisasi. Namun jangan diabaikan, jangan dibuat seolah-olah masalahnya sudah selesai. Masalah pertamanya udah kelar, karena kita udah membuang jaringan yang mati kan, udah kelar. Tapi untuk pembuluh darahnya belum selesai. Jadi jangan terkesan bahwa selesai amputasi tuntas, enggak. Jadi harus di work up lebih lanjut. Mungkin bisa dirujuk, boleh. Kalau enggak, ya berarti harus kita pantau terus itu. Ada masalah atau enggak. Nah, yang paling penting, yang paling dasar adalah periksa pulsasi di femoral. Kalau pulsasi di femoralisnya bagus, berarti nggak nyangkut itu. Nggak nyangkut ininya. Trombosnya tidak nyangkut ke femoralis komunisnya. Karena masih ada denyut di sana. Kebayang nggak sih? Kalau misalnya, nah kayak logo ini juga nggak ada nih ininya. Ini dari aorta sampai iliaka. Jadi kalau kita bayangin, nah kayak gini lah, ibaratnya logo yang beginian ini kan, kalian lihat ini kan, anggap ini yang di atas sini, itu anggap aja sebagai femoralis komunis arteri ya, komunis CFA. Kalau nyangkut trombus di sana, otomatis kan nggak bakal ada denyut. Pulsasi kan nggak bakal ada tuh. Pulsasi nggak ada, dengan demikian denyut di bagian kiri kanan, superficial dan deep juga nggak bakal nongol. Jadi kalau itu kalian temukan, saya sarankan sih mending nggak usah lebih baik dirujuk. Namun kalau seandainya memang pasien nggak mau amputasi, terus kasih heparinisasi. Setelah itu selesai masalahnya baru disuruh rujuk ke kita. Supaya kita bisa tata laksana ini pembuluh darahnya. Kalau enggak, arterinya aliran pembuluh darah yang tidak bagus itu tidak berkorelasi dengan luka yang jelek. Nah, terus pertanyaan yang lanjutannya pada kasus yang ditampilkan tadi, kasus yang kita tampilkan tadi itu lanjutannya kita CT angiografi pada pasiennya. Jadi setelah selesai kita revaskularisasi, pasiennya kondisinya membaik. Namun sensory loss-nya masih bertahan pada pasien itu. Jadi jadi sudah pasien masih tetap merasa kebas, namun masih viabel. Nah, pada pasien perkembangannya sekarang, kemarin dia udah ke poliklinik, masih kita berikan antikoagulan oral, ternyata masih banyak mengeluhkan, udah mulai mengeluhkan nyeri. Kita CT angiografi, masih yang menghidupkan itu lebih banyak kolateral pada pasien. Jadi pada pasien ini setelah selesai semuanya itu, kita lakukan CT angiografi karena masih bertahannya keluhan sensory loss-nya.
Jadi masih bertahan, pasien masih merasakan seperti numb di bagian kaki. Jadi kita lanjutkan ke CT angiografi. Namun kalau kita udah melakukan tindakan dan ternyata baik-baik aja, kita nggak perlu pemeriksaan lanjutan yang secanggih itu. Cukup dengan memeriksa pulsasi arteri dorsalis pedis dan juga arteri tibialis posteriornya. Kalau itu pulsasinya bagus plus 2 ya sudah beres. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama, ALI dan CLI. Jadi ALI tadi yang seperti yang slide yang pertama tadi kan ada yang ALI murni karena thromboembolism, ada yang acute on chronic limb. Jadi itu yang harus kita bedakan dulu sebenarnya. Hintnya kalau yang kita lihat dari itunya, memang kita harus menanyakan dulu tuh riwayat sebelumnya seperti apa. Itu hintnya satu. Claudicatio ada apa enggak? Rest pain ada apa enggak? Sebelum kejadian seperti ini. Jadi kita harus tentukan dulu tuh. Ada enggak episode di mana dia kalau berjalan kakinya pegel-pegel. Dia kalau berjalan kakinya capek. Atau duduk diam pun kakinya sakit, nyeri. Kita harus tentukan dulu tuh. Ada apa enggak yang begituan? Terus, kalau pasiennya datang seperti itu, keluhannya ada kaki saya tiba-tiba sakit, terus warnanya jadi biru. Tapi sebelumnya saya ada tukak pada kaki yang sama. Dia nggak sembuh-sembuh. Itu jangan kita pikirkan ke murni akut limb ischemic. Karena pada tungkai seperti itu tungkai CLI, atau sekarang yang namanya CLTI, yang timbul kondisi akut. Nangkep nggak kira-kira? Jadi kondisi tungkai CLI, terus tiba-tiba akut muncul. Kondisi akutnya muncul. Jadi bukan kondisi tungkai yang biasa aja, terus tiba-tiba nyangkut, nemplok, itu trombus. Jadi itu yang dibedakan. Mana yang ALI, mana yang akut on CLI, mana yang benar-benar CLI. Kalau CLI doang dia tukak. Dia tukak nggak sembuh-sembuh, ada DM, hipertensi, dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita tentukan dulu sebenarnya. Yang membuat rumit adalah memang karena saya pikir karena ada kondisi yang acute on kronik tadi. Namun yang kalau menurut saya sih hintnya di sana, ada tukak nggak di kakinya, dan ada kondisi yang tiba-tiba membuat dia ada kondisi claudicatio sebelumnya, dan apakah ada kondisi yang tiba-tiba membuat dia menjadi seperti ALI, menjadi seperti ya tersumbat aliran darahnya dan 6P itu muncul. Kalau misalnya dia ada yang seperti itu, berarti acute on CLI. Paham nggak Bang? Kira Bang? Atau ada yang masih ragu nggak? Saya Paham, Dok. Paham, Dok. Kalau nggak, saya carikan bahasa yang lain nih. Soalnya memang agak sedikit ini, Mbak. Enaknya digambarin tuh supaya nangkep. Kalau belajar pembuluh darah itu, kita memang baiknya kita melihat ke dalamnya, ke dalam alirannya. Jadi kita nggak kalian lihat fisiknya pembuluh darah. Oh ini arteri ini vena, itu plain aja tuh, standar. Tapi kita yang menarik di sini adalah aliran. Jadi alirannya itu sebenarnya yang kita kaji. Jadi jangan melihat ke arah
kayak kita masuk ke dalam lumennya tuh. Lumennya bagus, terus tiba-tiba nemplok, tek, mati alirannya. Berarti ke bawahnya kan nggak ada aliran lagi. Kolateral nggak sempat berkembang. Nah, kondisi yang seperti itu, kolateral nggak sempat berkembang seperti itu akut limb iskemia. Nah, sekarang kondisi kaki pasiennya CLI, ada stenosis pada salah satu pembuluh darahnya. Jadi berkembanglah aliran-aliran yang lain, kolateralnya berkembang. Kalau ada stenosis, tentunya ada keluhan nanti kan, claudication, ada keluhan ya rest pain, ada tuka yang nggak sembuh-sembuh. Terus tiba-tiba nemplok, nyangkut. Jadi itu namanya acute on chronic. Jadi nggak, tata laksananya beda. Beda ininya, tata laksananya beda. Jadi kalau yang seperti itu, jangan mikirkan buka terus Fogarty, tombektomi, pakai Fogarty, jangan. Karena kondisi distalnya kita nggak tahu nih buntu apa enggak. Jangan-jangan distalnya buntu, kita udah serodok-serodok, pecah. Jadi jangan, itu yang harus kita pikirkan, karena kita harus pastikan dulu tuh jenis alirannya. Di situ nanti yang berkorelasi dengan yang ditanyakan Rido tadi, kalau kita perlu heparinisasi. Kita heparinisasi dulu supaya kolateralnya tetap hidup. Sambil kita periksa lebih lanjut. Misalnya, kalau kita bisa DSA, di cath lab kita lakukan. Kita lihat, oh iya ternyata buntu. Kita periksa tuh dari iliakanya, sampai ke poplitea, sampai ke distal tungkai. Kita periksa alirannya sampai mana, nongolnya. Atau jangan-jangan kayak yang digambar yang di slide tadi, buntu, tapi kolateral banyak. Nah, itu yang harus kita tentukan dulu untuk memastikan tindakan seperti apa yang mau kita ambil. Sembari menentukan prognostiknya. Karena nanti juga kita akan berkorelasi dengan informed consent yang akan kita berikan ke pasien. Kalau enggak nanti kita main pukul rata aja, Bu. Ini ya, Bu. Ini kita potong. Kalau berhasil, oke. Kalau enggak, kita amputasi. Jadi kita bisa memberikan gambaran nih. Kira-kira, Bu, kondisinya begini, begini, begini. Nanti berhasilnya mungkin segini. Jadi pasien nangkep juga apa yang kita mau kerjakan dan ngerti apa kondisi tungkainya seperti apa. Memang agak sulit karena begitu banyak faktor yang berperan yang menimbulkan yang menghasilkan kepada satu kesimpulan. Nah, disitulah yang saya pikir memang agak sedikit membingungkan. Tapi yang mudah-mudahan ada sedikit pencerahan lah. Gimana? Baik, Dok. Oke. Baik, teman-teman PPDS yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Ada waktu kita 27 menit lagi. Izin bertanya, Dok. Mas. Ya, silakan. Kebetulan waktu ujian kemarin dapat kasus Ali ini, Dok. Oh iya. Yang pertama itu kan, kalau Ali Rutherford 3 itu apakah perlu dibilang pemeriksaan ABI lagi, Dok? Kan udah Rutherford 3 gitu. Terus menyambung pertanyaan yang Bubi tadi, Dok. Itu kan yang penting waktu kita amputasi, misalnya memang settingannya di daerah, pasiennya tidak mau dirujuk. Yang penting ternyata kita dapatkan memang alirannya kurang baik, klasifikasinya itu berat. Apakah kita langsung tutup primer atau kita lebih baik kita tunggu beberapa terbuka dulu?
Mungkin itu 2 pertanyaan, Dok. Kalau ABI, kalau udah grade 3, saya pikir nggak bakal terdetek lagi ABI-nya. Karena pembuluh darahnya nggak denyut lagi. Kita nggak bakal bisa periksa ABI-nya sampai ke distal. Karena apa yang mau kita periksa? Dan kan kita periksa ABI kan dengan itu kan yang hand Doppler kan. Ini aja denyut enggak, terus apa mau kita periksa? Jadi nggak bakal nongol dia kalau menurut hemat saya ya. Nggak bakal nongol. Mungkin bisa kita gunakan untuk kaki sebelah. Just to make sure kalau memang nggak ada masalah pada kaki sebelah. Tapi kalau pada kaki yang udah grade 3, saya pikir nggak perlu. Terus, kalau misalnya kita udah melakukan amputasi, terus clean, nggak ada push dan sebagainya, kita yakin tuh udah bersih, nggak ada push. Dan kalau misalnya kita yakin alirannya lancar, boleh langsung tutup primer. Namun, kalau misalnya ada keraguan, misalnya nih kita nggak yakin alirannya sudah kita perbaiki secara optimal, jangan dijahit. Kenapa? Karena kalau kita menjahit itu kan tension. Otomatis tekanan yang di distalnya kan semakin tinggi kan. Alirannya aja udah nggak bagus. Udah kita aja sendiri intraop kita udah lihat dia, kita yang nggak yakin nih. Kita nggak yakin bakal baik hasilnya. Terus kita jahit. Otomatis tekanan di situ tinggi kan? Jadinya mati. Keesokan harinya kelihatan biru. Lebih baik amputasi kita biarkan rawat terbuka. Kalau kita ragu, kan intraop kita bisa lihat tuh pada saat kita belah, kira-kira berdarah atau enggak, terus darahnya kencang muncrat atau enggak. Nah, namun kalau misalnya daripada bermasalah nih kemudian hari, toh kita settingannya di daerah kan, kita nggak ada apa-apa nih, boleh kita biarkan terbuka saja dulu. Potong, observasi 1 hari sampai 2 hari. Kita biarkan terbuka, segar apa enggak. Tapi jangan lupa inform konsen. Selalu inform konsen sama pasiennya. Kalau kita melakukan itu, atas dasar ini. Atas dasar ini kita melakukan ini. Jadi jangan sampai mereka menganggap kerjaan kita nggak selesai. Dokter kok habis dibuang, kok dibiarkan terbuka. Niatnya apa? Tentu kita ada niat di balik itu kan. Pasien harus tahu itu. Gunanya inform konsennya kuatnya di sana. Sehingga nggak timbul masalah di kemudian hari. Nah, kalau bagus, kita langsung jahit. Settingannya di kita sebelum pulang baru kita tutup. Saya pikir sih begitu. Nes. Oke. Baik, kepada teman-teman residen yang lainnya, apakah ada yang masih mau bertanya lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, Dok. Ya, Dr. Aldo. Ya, Dok. Banyak mengenai resiko reproduksi injuri dan ada pembahasan tentang profilaksis fasiotomi, Dok. Kapan profilaksis fasiotomi ini bisa kita lakukan? Apakah saat dilakukan tindakan revaskularisasi atau setelah follow-up harian jika kita menemukan ada gejala-gejala dari kompartemen sindrom? Yang kedua, Dok, berapa lama batas waktu aman ya kita katakan ini setelah tindakan
revaskularisasi, pasien ini bebas dari risiko terjadinya reperfusi injury, Dok. Karena mungkin berhubungan dengan kapan bisa kita pulangkan tindakan, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Kalau profilaksis itu kita nggak nunggu. Jadi pada saat setelah kita tindakan, langsung kita belah. Jadi langsung kita lakukan fasiotomi setelah kita tindak. Biasanya tuh kalau saya cenderung memikirkan itu kalau misalnya ini udah 3B. 3B. 3 atau 2B yang kita udah slide ragu nih. Antara 2B ke arah 3. Karena mikirnya itu kan udah apa, swellingnya pasti tinggi, terus aliran venanya nggak begitu baik, kita push lagi dengan aliran dari arteri yang udah kita perbaiki, otomatis akan udem tungkainya. Kita bisa melakukan fasiotomi. Jadi kita nggak menunggu gejalanya muncul. Sebelum muncul kita udah melakukan. Jadi itu bisa, atau kalau seandainya kita akan menunggu, ya settingannya begitu muncul keluhan, tungkainya terasa padat, terus kencang, kita lakukan aja fasiotominya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, berapa hari? Kalau berapa hari itu sih cenderung, kalau terus terang saya nggak tahu berapa harinya. Tapi yang saya tahu reaksinya akut. Jadi setelah tindakan pasti bakal muncul sehari atau 2 hari kita pantau biasanya. Tapi saya belum apa untuk textbook berapa hari pastinya nggak ada, tapi berdasarkan pengalaman yang di lapangan aja sih. Cepat sekali munculnya dan settingannya akut. Jadi bukan kronik, setelah sekian hari baru bakal muncul kesimpulan, enggak. Karena kita membebaskan aliran nih. Alirannya sudah bebas, lanjut lagi toksinnya, otomatis gejalanya bakal muncul dalam sehari atau 2 hari. Tapi ya untuk berapa waktu settingan yang mesti itunya, saya belum tahu terus. Cuman ya untuk settingan di ininya yang harus kita pantau yaitu tadi kondisi vital sign untuk urin, terus pulsasi distal itu kita pantau, dan heparinizasi kita berikan. Itu aja sih. Gitu, Dok. Ya, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama. Pada teman-teman PPDS yang lainnya, apa masih ada yang mau ditanyakan? Diberikan kesempatan, masih ada waktu 17 menit lagi. Ada? Enggak? Udah nggak ada lagi rasanya, teman-teman? Cukup ya? Cukup? Boleh. Rasanya udah nggak ada lagi. Oke. Terima kasih juga kepada konsulen kita. Tadi ada Dr. Daan yang telah datang, pada Dr. John Effendi juga hadir di sini, Dr. Lafis, dan juga kepada Dr. Aulia Rahman SKP yang telah hadir juga pada subuh pagi ini. Mungkin ada tanggapan, Dok, untuk yang lainnya. Absennya, Dok, diingatkan, Dok. Ya, bagi teman-teman residen, jangan lupa untuk absennya diisi ya. Itulah di start 40 menit tadi.
Dr. Iko ya. Teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Subuh kasih. kita hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Mungkin kalau jika pun masih ada pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa langsung bertanya ke bagian divisi Rapat langsung. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.